Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak. Ibu, perkenalkan ya dengan saya Anissa Sofiana Aslam. Ibu bisa memanggil saya dengan Sofia. Saya sebagai ahli gizi di rumah sakit ini. Apakah benar Ibu ini dengan keluarga pasien anak AY? Iya Mbak, saya ibu dari anak AY. Baik, jika benar Ibu adalah keluarga pasien anak AY, saya di sini akan melakukan konseling gizi terhadap anak AY. Nah, apakah Ibu bersedia? Bersedia Mbak. Baik Ibu, jika Ibu bersedia, saya di sini memerlukan waktu sekitar 5-10 menit ya Bu ya. Iya Mbak. Langsung saja Bu, di sini saya akan memberikan leaflet yang berisikan materi konseling hari ini. Monggo Bu. Iya Mbak. Nah, sebelumnya Bu ada sedikit hal yang ingin saya tanyakan. Apa ya Bu ya keluhan yang dialami oleh anak AY selama ini? Oh, anak saya ini berat badannya nggak naik Bu selama 6 bulan terakhir. Oh gitu. Nah, kalau untuk pola makannya bagaimana ya Bu ya? Apakah anak AY ini makan 3 kali sehari? Iya Mbak, kadang dia makan 2-3 kali sehari. Lauknya ayam atau telur, tempe dan tahu. Tapi kadang juga tidak pasti. Oh seperti itu ya Mbak ya. Terus apakah ada alergi makanan atau minuman? Tidak ada alergi Mbak. Oh tidak ada alergi. Baik Ibu, setelah saya cari permasalahan gizi anak AZ ini mengalami gizi buruk Bu. Nah, tujuan saya memberikan konseling ini adalah untuk menjelaskan hal apa saja yang terkait gizi buruk serta hal-hal yang mencegah terjadinya gizi buruk. Seperti itu ya Bu ya. Iya, Nah, saya juga akan memberikan penjelasan terkait terapi yang diberikan ketika anak mengalami gizi buruk. Baik Ibu, sebelum saya melanjutkan konseling hari ini, adakah yang ingin tanyakan? Belum ada Mbak. Baik ya, belum ada ya Bu ya. Ya. Langsung saja ya Bu. Jika tidak ada yang ditanyakan, bisa dilihat Bu di leafletnya. Di situ sudah saya jelaskan ya Bu ya terkait apa sih gizi buruk. Jadi, gizi buruk adalah kondisi gizi kurang hingga tingkat yang berat dan disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi serta protein dari makanan sehari-hari dan terjadi dalam waktu yang cukup lama. Nah Ibu, gizi buruk ini juga ada penyebabnya ya Bu ya. Antara lain adalah yang pertama asupan makan kurang, yang kedua penyakit infeksi seperti cacingan, yang ketiga ketahanan pangan keluarganya kurang, dan yang keempat adalah pola asuh anak yang kurang memadai. Serta yang terakhir, pelayanan kesehatan yang kurang memadai juga ya Bu ya. Iya Mbak. Nah, gizi buruk tersendiri itu juga ada jenis serta tanda dan gejalanya. Sudah saya paparkan juga di leaflet ya Bu ya, di halaman kedua. Yang pertama ini adalah marasmus. Marasmus adalah gangguan gizi yang disebabkan oleh kurangnya asupan energi atau kalori. Nah, marasmus tersendiri itu memiliki ciri anaknya sangat kurus Bu, serta wajahnya pucat, cengeng, kulitnya keriput, dan perutnya cekung. Dan gejala serta jenis yang kedua adalah kwashiorkor. Kwashiorkor adalah gangguan kekurangan gizi yang disebabkan oleh kurangnya energi protein. Nah Bu, kwashiorkor ini si anak tersebut memiliki edema. Edema itu adalah penumpukan cairan di kulit. Jadi kalau misalnya anak tersebut tuh ada kayak dia tuh kulitnya dipegang, dia tuh tidak kembali seperti orang normal gitu Mbak. Jadi kayak ada bekasnya. Seperti itu ya. Saya lanjut ya Bu ya. Jenis dan gejala yang ketiga adalah marasmi kwashiorkor. Nah, marasmi kwashiorkor ini adalah gangguan kekurangan gizi yang disebabkan oleh kekurangan energi dan protein. Nah, Bu, marasmi kwashiorkor ini adalah gabungan beberapa tanda marasmus dan kwashiorkor yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Nah, seperti itu ya Bu ya. Nah, saya lanjutkan ya. Iya Mbak. Sekarang kita masuk pada bagaimana sih pencegahan gizi buruk. Yang pertama ini adalah memberikan ASI eksklusif kepada bayi sampai usia 6 bulan. Yang kedua, memberikan makanan yang bervariasi dan mengandung energi dan protein yang cukup. Seperti itu ya.
Iya Mbak. Serta cara yang ketiga adalah hygiene dan sanitasi yang baik untuk mencegah penyakit infeksi seperti cacingan dan diare. Ibu, saya di sini akan melanjutkan terkait terapi gizi anak. Nah, sebelum saya masuk pada terapi gizi anak, apa Anda yang ingin ditanyakan? Belum ada Mbak. Belum ada ya Bu ya? Ya. Jika belum ada, saya langsung saja ya. Iya Mbak. Nah, yang terapi pertama ini ada pada fase rehabilitasi. Tujuan memberikan makanan pada fase ini adalah untuk mengejar pertumbuhan. Nah, pada fase ini tuh diberikan formula 100 ya Bu ya. Iya Mbak. Nah, yang kedua adalah pada fase stabilisasi. Tujuan memberikan makanan pada fase ini adalah untuk kondisi anak ini stabil. Pada fase stabilisasi ini diberikan formula 75 ya Bu ya. Iya Mbak. Nah, selanjutnya ada fase transisi. Tujuan memberikan makanan pada fase ini, nah makanannya itu berupa formula 100 ya, Iya Mbak. yang bertujuan untuk mempersiapkan anak untuk menerima cairan dan energi yang lebih besar. Nah, seperti itu. Nah, Bu, berhubung anak Ibu ini mengalami gizi buruk pada fase stabilisasi, fase stabilisasi adalah yang sudah saya jelaskan di depan tadi ya, maka anak Ibu ini diberikan formula 75. Nah, komposisi formula 75 ini adalah susu skim, gula pasir, minyak sayur, dan air. Nah, seperti itu ya Bu ya. Ada juga komposisi pemberiannya adalah susu skim sebanyak 3/4 sendok. Itu saya contohkan ya Bu ya. Ini 3/4 ini segini ya. Ini tidak mujung, tidak peres. Jadi standar saja Bu. Jangan kayak terlalu mujung seperti ini ya. Iya, Ini Mbak. untuk susunya. Nah, gula pasir juga sama. Ukurannya 3/4 segini ya. Ini untuk gula pasir dan susu skim menggunakan sendok makan. Nah, di komposisi berikutnya ada minyak sayur ya Mbak ya. Minyak sayur ini dengan ukuran rumah tangganya 1/4 sendok teh. Sendok teh yang ini ya Bu ya. Jadi menggunakan ukuran 1/4, jadi segini. Seperti tadi Bu, tidak terlalu banyak juga. Nah, serta dilarutkan dalam air putih sebanyak 95,7 gram. Kiranya memakai gelas belimbing, ukurannya segini ya Bu ya. Setengah lebih ke atas sedikit. Ini ukuran untuk 95,7 gram, seperti itu. Nah Ibu, ukuran yang telah saya jelaskan ini adalah untuk 1 kali pemberian. Nah, jadi untuk formula 75 ini diberikan sebanyak 8 kali sehari atau setiap 3 jam sekali. Seperti itu ya Bu ya. Iya Mbak. Nah Bu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada Mbak. Sudah cukup paham. Baik Ibu, jika tidak ada, akan saya akhiri ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya Ibu. Ibu sangat kooperatif sekali sehingga mempermudah saya dalam menjelaskan konseling kali ini. Nah, sampai bertemu di konseling sesi selanjutnya ya Bu ya. Terima Mbak. kasih.